Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Hermanto di channel Solusi Berasuransi. Kali ini saya akan membahas tentang Surtibon, salah satu produk yang ada di perusahaan asuransi umum. Perlu diketahui bahwa bisnis Surtibon ini bisnis yang menghasilkan surplus underwriting yang baik bagi perusahaan asuransi, termasuk juga memberikan keuntungan bagi pembawa bisnis seperti agent, broker, termasuk personal marketing. Untuk itu, simak penjelasan dari saya. Sebagai underwriter dan praktisi di industri asuransi, saya cukup berpengalaman dalam mengunderwrite bisnis Surtibon. Sudah belasan tahun saya mengunderwrite bisnis ini dan sudah banyak ratusan bahkan ribuan saya mengunderwrite bisnis Surtibon ini. Sehingga saya merasa perlu untuk memberikan pemahaman, edukasi kepada teman-teman semua. Surtibon adalah perjanjian tiga pihak antara pihak surti atau asuransi, kemudian yang kedua kontraktor atau yang lebih dikenal dengan prinsipal, dan yang ketiga adalah pemilik proyek atau bohir atau orang lebih mengenal dengan obligi. Jadi dalam produk Surtibon itu apa yang di-cover? Yang di-cover adalah isi kontrak, perjanjian antara obligi dengan prinsipal, di mana jika prinsipal gagal melaksanakan kewajiban untuk menyelesaikan sebuah kontrak yang telah diperjanjikan, maka pihak obligi dapat mencairkan jaminan yang diterbitkan oleh surti atau perusahaan asuransi itu sendiri. Kesimpulannya adalah perjanjian tiga pihak antara asuransi, prinsipal, dan obligi, di mana jika prinsipal lalai dalam melaksanakan perjanjian isi kontrak atau kesepakatan antara obligi dengan prinsipal, maka pihak obligi akan melakukan pencairan kepada pihak surti atau asuransi sesuai dengan kebutuhan dokumen yang telah dipersyaratkan dalam pengajuan surti itu sendiri. Apa sih perbedaan antara Surtibon dengan asuransi? Tentu berbeda. Surtibon tadi perjanjian tiga pihak, sementara asuransi adalah perjanjian dua pihak. Cukup antara penanggung dengan tertanggung, atau cukup antara perusahaan asuransi dengan nasabah atau calon nasabah. Lantas, perbedaan apa yang mendasari antara Surtibon dengan asuransi? Pertama, dalam hal pergantian. Kalau surti, penggantian kerugian kepada pihak ketiga. Sedangkan asuransi, penggantian langsung kepada tertanggung. Kemudian yang kedua, dalam hal penalti atau klaim yang dibayarkan. Kalau Surtibon, klaim yang dibayarkan sebesar nilai jaminan yang diajukan kepada perusahaan asuransi, atau nilai jaminan yang tercantum setinggi-tingginya nilai yang tertulis atau tercantum dalam sertifikat jaminan. Sementara kalau asuransi, pergantian setinggi-tingginya sebesar nilai objek yang diasuransikan. Yang ketiga, dari sisi moral hajat. Sebetulnya baik surti maupun asuransi sama-sama memiliki potensi moral hajat yang buruk. Namun kami melihat atau saya menganalisis bahwa dalam Surtibon, moral hajat itu bisa timbul dari ketidakjujuran prinsipal menyampaikan dokumen, menyampaikan informasi. Karena yang dianalisis adalah isi kontrak atau bagian yang merupakan tidak terpisahkan dari isi kontrak. Sementara kalau asuransi, moral hajat umumnya biasanya
ketidakjujuran dari calon nasabah atau tertanggung menyampaikan informasi tentang objek yang akan diasuransikan. Misal seperti kendaraan bermotor. Jika kendaraan bermotor tersebut seperti mobil yang sudah mengalami kerusakan kemudian diasuransikan, kemudian diinformasikan kepada perusahaan asuransi bahwa kendaraan masih bagus dan faktanya sudah rusak, itu merupakan moral hajat yang buruk terhadap objek. Sementara kalau di surety bond, penyampaian dokumen dan informasi yang tidak disampaikan secara terbuka. Kemudian yang keempat, dalam hal recovery, surety bond ada recovery. Dalam proses permintaan jaminan prinsipal kepada surety atau perusahaan asuransi, ada yang namanya perjanjian ganti rugi, di mana jika prinsipal atau kontraktor lalai melaksanakan isi kontrak atau one prestasi terhadap proyek yang dikerjakan antara obligee dengan kontraktor, maka ada recovery. Sedangkan dalam asuransi tidak ada recovery. Dalam asuransi, jika perusahaan asuransi sudah mengganti kerugian, maka barang-barang yang rusak milik tertanggung itu menjadi sebuah salvage perusahaan asuransi. Yang kelima, kegagalan prinsipal atau kontraktor, baik disengaja maupun tidak, apabila tidak sesuai kontrak, maka klaim label setelah dinyatakan one prestasi oleh obligee. Sedangkan asuransi, mata rantai kejadian yang menyebabkan kerugian dapat digunakan untuk dasar penentuan layak tidaknya klaim dibayar. Atau istilahnya mungkin proximate cause. Apa penyebab dari kerusakan atau kejadian dalam asuransi? Yang keenam, dalam hal perjanjian, surety bond itu bersifat tambahan. Sedangkan asuransi itu perjanjian yang bersifat berdiri sendiri. Ketujuh, surety tidak dapat dibatalkan sepihak, baik obligee ataupun prinsipal. Sementara dalam asuransi dapat dibatalkan. Perusahaan asuransi dapat membatalkan polis atau sebaliknya, tertanggung dapat membatalkan polis. Itu ketujuh perbedaan antara surety bond dan asuransi. Perlu teman-teman ingat bahwa dalam melakukan analisis atau assessment terhadap surety bond, selain menganalisis atau mengakses dokumen-dokumen milik prinsipal, teman-teman juga sebaiknya melakukan proses survei on the spot. Proyek apa yang dikerjakan? Contoh, dalam surety bond ada dua pekerjaan. Apakah pekerjaan konstruksi atau pekerjaan non-konstruksi? Jika pekerjaan konstruksi, maka perlu dilakukan sebuah survei. Selain kelayakan atau kemampuan prinsipal atau kontraktor menyelesaikan sebuah pekerjaan. Kemudian, kalau dia pekerjaannya adalah non-konstruksi seperti pengadaan, maka perlu diperhatikan apakah kontraktor atau prinsipal memiliki dukungan supplier. Karena ini menjadi poin penting, di mana jika kontraktor atau prinsipal tidak memiliki kecukupan pendanaan, atau jika kontraktor atau prinsipal baru pertama kali mengerjakan proyek terkait dengan pekerjaan non-konstruksi, maka perlu ada yang namanya dukungan supplier. Hal ini dimaksudkan agar proyek dapat berjalan dengan baik, dapat diselesaikan sebagaimana perjanjian yang sudah diatur. Kesimpulan dari semua ini adalah dalam hal pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor atau prinsipal kepada obligee,
di mana dalam syarat perjanjian kontrak perlu ada sebuah penjaminan atau surety bond, maka kontraktor berkewajiban untuk menyediakan jaminan. Kepada siapa? Kepada asuransi atau surety. Untuk itu, saya akan membahas lebih lanjut terkait dengan produk-produk surety bond. Ada banyak produk seperti jaminan penawaran atau bid bond, kemudian jaminan pelaksanaan atau performance bond, ada jaminan uang muka atau advance payment bond, ada juga jaminan pemeliharaan atau maintenance bonds. Hal ini akan saya jelaskan next di video-video berikutnya. Terima kasih, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini agar video ini atau channel ini dapat terus berkembang, memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, kepada teman-teman semua. Salam asuransi, mari berasuransi, dan solusi berasuransi. Terima kasih.